Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Efrin Duci dengan NIM 2000-2005 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan materi pertama pada mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan selaku saya anggota dari kelompok satu. Nah, materi pertama kita pada kali ini yaitu pengertian kebijakan pendidikan. Nah, setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Nah, berikut ada beberapa pengertian kebijakan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Risnawan pada tahun 2017, kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menurut Fakturoji pada tahun 2017, kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Yang ketiga, menurut Rian pada tahun 2008, kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan sadar berdasarkan kesepakatan kelompok, organisasi, lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu materi tentang pentingnya suatu kebijakan pendidikan. Pentingnya kebijakan pendidikan adalah karena pendidikan merupakan hajat hidup orang banyak yang substansi dan penyelenggaraannya sangat beragam. Pendidikan itu sangat berkaitan dengan nilai-nilai seperti agama, kepercayaan, adat istiadat, suku dan ras, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pemerintahan. Sebagai hajat hidup orang banyak yang nilainya sangat beragam, pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah. Nah, oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting keberadaannya sebagai power untuk menancapkan pengaruhnya agar pendidikan dapat dikelola dengan memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan agama, kepercayaan, tingkat ekonomi, dan status sosial, politik, keagamaan, budaya, tuntutan pekerjaan, dan kemajuan, serta kepentingan pemerintah. Nah, artinya pertimbangan yang ini dilahirkan kebijakan pendidikan haruslah memperhatikan berbagai dimensi dan persoalan-persoalan yang krusial dari masyarakat, pemerintah, dan tuntutan zaman. Lanjut, kita ke materi yang C, yaitu perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan dan keputusan. Yang pertama ialah kebijakan. Menurut Hogerworth, pada tahun 1988, kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, yang mana merupakan upaya untuk memecahkan um, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Yang kedua, menurut James E. Anderson pada tahun 1978, kebijakan ialah sebagai perilaku dari sejumlah aktor atau pejabat, kelompok, instansi, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Yang ketiga ialah menurut Solihin Abdul Wahab, kebijakan atau pelisai adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Nah, di sini kita dapat simpulkan dari beberapa pendapat para ahli tersebut, yang mana kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian dari beberapa keputusan-keputusan yang diambil oleh sejumlah aktor, baik pejabat maupun instansi, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar suatu rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam merangkai atau mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ada kebijaksanaan. Yang pertama, menurut Ardell pada tahun 2003, kebijaksanaan adalah suatu proses di mana individu memiliki kematangan dalam mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut. Proses di mana dinamika antara ketiganya saling mendukung secara harmonis yang akhirnya tercerminkan dalam sikap dan perilaku menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan. Nah, yang kedua ada kebijaksanaan menurut Inu Kencana Syafi, di mana kebijaksanaan atau wisdom berarti kearifan adalah
penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga menurut Kitchener dan Brenner, kebijaksanaan sebagai kemampuan intelektual untuk menyadari keterbatasan pengetahuan dan bagaimana dampaknya dalam memecahkan masalah yang tidak jelas dan membuat penilaian. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kebijaksanaan tadi dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dan dapat pula dipandang sebagai suatu ketentuan maupun dipandang sebagai suatu tindakan. Nah, melihat variatifnya definisi dari kebijaksanaan itu sendiri, maka definisi kebijaksanaan ialah sebagai suatu ketentuan untuk menentukan cara yang tepat dalam menghadapi suatu masalah atau persoalan tertentu untuk mendapatkan hasil akhir yang dipandang sebagai hasil terbaik dan telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan, lalu ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam mencapai tujuan tertentu itu. Yang terakhir adalah keputusan. Nah, menurut Ralph C. Davis pada tahun 2004, keputusan adalah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas, di mana suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Yang kedua, menurut Atmo Sudirjo pada tahun 2004, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Yang ketiga ada menurut James Stoner pada tahun 2006, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif, di mana definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, yang kedua ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satunya yang ialah alternatif yang terbaik, yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu mungkin makin menggunakan pendekatan pada tujuan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keputusan dari sumber di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa suatu keputusan dapat diartikan sebagai suatu wujud ataupun reaksi akhir yang timbul dari suatu proses pemikiran atau pemecahan tentang suatu masalah yang dilakukan melalui pengambilan satu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia. Nah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.